Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri beserta panitia pelaksana lomba karya tulis ilmiah dalam rangka The 49 IAGI Annual Convention and Exhibition 2020 dan seluruh peserta yang berbahagia. Perkenalkan, saya Tiara Oktaviani, perwakilan tim PEP Bandung. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri dan panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Slope Stability Analysis for Disaster Mitigation in Cikidang Village, Bantarujik District, Majalengka, Regency. Kecamatan Bantarujek yang terletak di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam zona Bogor yang terkenal dengan adanya struktur geologi lipatan yang membentuk roman muka bumi berupa perbukitan. Daerah penelitian dilakukan di Desa Cikidang yang terletak pada koordinat 108 derajat 15 menit 00 detik sampai 108 derajat 16 menit 00 detik. Bujur timur dan 6 derajat 57 menit 50 detik sampai 6 derajat 58 menit 40 detik lintang selatan. Daerah penelitian tersebut memiliki morfologi berupa perbukitan dengan lembahan dan punggungan yang menerus. Sebagian besar penduduknya terdiri dari suku Sunda dengan mata pencaharian utama yaitu bertani dan berkebun, yang merupakan faktor utama adanya bukaan lahan pada kaki bukit yang dapat mengganggu keseimbangan lereng. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi tentang kestabilan lereng melalui pertimbangan yang didasarkan pada aspek biologis. Selanjutnya, pada data dan metode, kita bisa lihat pada tabel 1, adapun metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan karakteristik geomorfologi yang berdasarkan data sekunder dan observasi sebelumnya dengan menggunakan bantuan software ArcGIS untuk analisis data spasial melalui 3 aspek pendekatan, yaitu morfografi pada tabel 1 yang merupakan analisis topografi dan mengacu pada klasifikasi Van Widam 1985. Kemudian pada tabel 2 yaitu morfometri untuk menentukan kemiringan lereng serta morfogenetik untuk mengetahui proses pembentukan muka bumi. Bisa kita lihat pada peta 1 yang merupakan peta geomorfologi berdasarkan hasil pengolahan data dan juga interpretasi data dan peta daerah penelitian terbagi menjadi 3 bentuk morfologi, yaitu perbukitan fluvial, perbukitan denudation agak curam, dan perbukitan denudation curam. Selanjutnya, pada peta kelas kemiringan lereng yang didapatkan dari hasil interpretasi peta terbagi menjadi kelas lereng agak landai dan meliputi daerah Cikidang, Salawangi, Cinambo, Siliwangi, Wadowetan, Haur Gelis, dan juga Mekaraharja, serta kemiringan lereng curam meliputi Haur Gelis, Sukamenak, Gunung Larang, Cinambo, Wadowetan, dan Cikidang. Desa Cikidang sendiri yang berada pada barat dan barat laut pada peta memiliki klasifikasi lereng 30-70% yang termasuk dalam klasifikasi kemiringan lereng yang curam hingga terjal, sehingga sering terjadi erosi dan gerakan tanah. Dilihat dari kontur, peta menandakan adanya Gunung Larang, di mana Desa Cikidang yang ternyata berada di bawah kaki Gunung Larang. Kemudian kelas lereng yang berkisar 7-15%, yang berarti memiliki karakteristik lahan, memiliki kemiringan lereng dari landai hingga curam, sehingga rawan terhadap erosi. Dari segi litologinya, diketahui bahwa daerah penelitian, khususnya wilayah perbukitan curam, didominasi oleh litologi breksi dan juga batu pasir. Kemudian menerus ke perbukitan agak curam dengan adanya sisipan batu lempung dan konglomerat, hingga kesatuan geomorfologi fluvial yang berupa batu pasir dan juga batu lempung. Morfologi daerah penelitian yang didominasi oleh perbukitan dan dengan kerapatan yang bervariasi disebabkan karena adanya proses tektonik, sehingga berdampak terhadap besarnya potensi gerakan massa tanah. Adanya tenaga eksogen seperti erosi menyebabkan terjadinya pengikisan, terutama di bagian yang rentan mengalami pelapukan. Untuk mengurangi dampak dari daerah rawan longsor tersebut,
dilakukan pencegahan dengan pengolahan tata guna lahan yang sesuai dengan kemiringan lereng. Pada daerah penelitian, tata guna lahan yang umum dimanfaatkan oleh masyarakat berupa lahan perkebunan serta pemukiman. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan adanya perubahan topografi dan meningkatkan laju erosi tanah. Sehingga berdasarkan kriteria kelas kemampuan lahan, berdasarkan Rahim tahun 2000 yang dihubungkan dengan morfologi daerah penelitian, sebaiknya pada topografi agak curam digunakan sebagai cagar alam. Karena apabila digunakan sebagai lahan pertanian, dapat menimbulkan adanya erosi karena sistem drainasenya yang buruk. Untuk topografi berupa perbukitan hingga bergelombang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena kemungkinan erosi yang kecil. Selanjutnya, pada topografi landai hingga datar dapat digunakan sebagai lahan pertanian atau non-pertanian, seperti pemukiman, karena memiliki bahaya erosi yang sangat kecil. Longsor. Selanjutnya, pada conclusion, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa daerah Desa Cikidang dan sekitarnya memiliki satuan morfologi berupa perbukitan dengan kemiringan yang bervariasi, di mana sistem tata guna lahan yang sesuai dapat meminimalisir potensi bencana longsor. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Pak Wahid Sugiman sebagai Direktur PEP Bandung dan semua pihak yang terkait. Demikian presentasi dari tim PEP Bandung. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.